Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sinta Putri Utami. Saya dari Prodi PGSD 4C. Di sini kita akan belajar pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, sebelum ke materi, saya akan bertanya, apakah kalian sering melihat atau memperhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian atau di sekitar kalian? Dan apakah kalian tahu apa saja wujud benda yang ada di lingkungan sekitar kalian atau di sekeliling kalian? Nah, yuk mari. Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut akan berguna bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda biasanya dibedakan menjadi berapa? 3, betul sekali. Yang pertama ada apa? Benda padat. Yang kedua ada apa? Benda cair. Yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu ya, kita tuntaskan. Yang pertama ada apa? Ada benda padat. Ada yang tahu tidak sih apa itu contoh dari benda padat? Subhanallah, betul sekali. Yang pertama ada apa? Ada kursi. Yang kedua ada apa? Ada kipas. Yang ketiga ada apa? Ada buku. Betul. Yang keempat ada apa? Ada payung. Betul sekali. Nah, benda padat ini juga sering sekali kita lihat di sekeliling kita ketika kita melihat Benda padat ini juga sering sekali kita lihat di sekeliling kita. Benda padat memiliki sifat yang berbeda dengan cair dan gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama, bentuk bendanya padat dan tidak bisa dipengaruhi wadahnya. Hal ini biasa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ini ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Benar tidak? Pensil ini tetaplah memiliki bentuk panjang, tidak akan mengikuti si gelas ini menjadi bentuk gelas. Nah, yang kedua ada bentuk benda padat diubah. Bentuk benda padat diubah, misalnya dengan cara dipotong atau dipukul. Nah, dan lain sebagainya. Itu bisa diubah ketika si benda padat ini kita patahkan. Lalu yang kedua ada benda cair. Lagi-lagi saya bertanya, apa sih contohnya benda cair? Betul sekali, ada apa? Air. Ada apa? Minyak. Ada apa? Sirup. Nah, yang pertama bentuk cair ini yang mengikuti wadahnya, itu dari sifat benda cair. Nah, kalian bisa perhatikan saya ya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Nah, sini juga saya akan memberikan contoh. Ini pada botol air, lalu saya akan pindahkan ke dalam gelas ini. Dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sifat benda cair yang kedua itu mereka memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, mereka hanya akan berubah bentuknya saja, tetapi volumenya tidak. Volumenya tetap nih. Saya pindahkan tadi air ini ke dalam ini. Itu yang berubah hanyalah bentuknya, tetapi volumenya tetap. Jika saya tuangkan kembali ke sini, isinya akan sama seperti tadi. Nah, volume ini, isinya ini adalah volumenya sendiri. Jadi volumenya akan tetap seperti ini, ya. Jadi sifat dari wujud benda air ini, dia akan berubah tempat, tetapi tidak akan merubah volume. Nah, terus yang ketiga ada apa? Benda gas. Contoh dari benda gas ini ada apa aja sih? Yang pertama ada asap, udara, dan uap air. Nah, kita ambil salah satu contohnya saja.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini ada yaitu benda gas. Lagi-lagi saya bertanya, apakah ada yang tahu contoh dari benda gas ini? Betul, sangat betul sekali. Yang pertama ada apa? Asap. Yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Nah, adapun salah satu sifat dari benda gas yaitu yang pertama, benda gas yang tidak dapat kita lihat namun dapat kita rasakan, yaitu udara. Karena pada saat bernafas kita bisa menghirup oksigen tetapi kita tidak bisa melihat nih. Contoh, kalian sekarang bernapas. Kalian bisa merasakan oksigen itu, tapi kalian tidak bisa melihat oksigen itu. Nah, salah satu contoh sifat gas ini itu tadi yang saya jelaskan. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.